Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 65 menerobos dengan harga selangit. Kemana kamu pergi? Kenapa kamu pulang terlambat? Su Mei mengangkat kepalanya, mengerutkan bibirnya dan berkata dengan sedikit keluhan. Aku menemui sedikit masalah. Melihat Su Mei yang berlinang air mata, Chu Feng merasakan gelombang kehangatan di hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merentangkan tangannya dan memeluk pinggang kecil Su Mei yang lembut dan memeluk erat si cantik kecil itu. Bajingan, merasakan tangan Chu Feng yang gelisah dan melihat Bai Tong dan yang lainnya di belakangnya, barulah Su Mei merasa bahwa gerakannya dan Chu Feng agak tidak senonoh. Jadi, dia dengan cepat melempar Chu Feng dan wajah kecilnya semerah apel. Melihat Su Mei yang memerah, Chu Feng menjilat bibirnya sambil merenung. Perasaannya cukup menyenangkan. Setelah itu, Su Mei dan yang lainnya tidak bertanya apapun kepada Chu Feng. Tentu saja, Chu Feng tidak akan mengatakan apapun tentang dirinya yang mendapatkan teknik langit kekaisaran, dikejar oleh kepala sekolah 1000 angin, dan untuk menghindari ketahuan, dia berputar-putar dan menghabiskan 3 hari penuh untuk kembali ke kota kuno. Namun, Chu Feng mendapat berita tentang lautan api yang tiba-tiba muncul di makam dan juga banyaknya korban dari sekolah 1000 angin. Bahkan ketika lokasi kepala sekolah tidak diketahui, Chu Feng cukup terkejut. Peristiwa itu sungguh aneh. Lautan api dengan keliling 10 mil muncul di tengah padang pasir dan kebetulan berada di lokasi makam. Selain itu, ketika lautan api menghilang, masih ada suhu yang sangat tinggi yang tidak dapat dilewati bahkan oleh para ahli alam mendalam. Itu menjadi area terlarang dan benar-benar sedikit menakutkan. Mengenai hal itu ada yang mengatakan bahwa itu adalah jebakan yang dipasang oleh orang bijak langit kekaisaran agar orang yang berani memasuki makamnya dan berani mengganggu istirahatnya akan dikubur bersamanya. Tetapi lebih banyak orang merasa bahwa meskipun itu adalah orang bijak langit kekaisaran, dia tidak mungkin memiliki metode seperti itu saat dia masih hidup. Bagaimana dia bisa membuat jebakan seperti itu setelah dia meninggal? Pasti ada alasan lain dan beberapa orang bahkan merasa bahwa itu adalah bencana dari surga. Akan tetapi, tak peduli apapun dugaan orang-orang, Chu Feng tahu bahwa jika pimpinan perguruan 1000 angin lenyap begitu saja dan terkubur dalam lautan api, perguruan 1000 angin bisa saja turun statusnya menjadi perguruan kelas 3 dan tak akan mampu lagi melawan perguruan naga biru. Pada hari itu, Chu Feng dan yang lainnya bergegas kembali ke sekolah naga biru. Dalam beberapa hari, hari ujian murid inti akan tiba. Awalnya, Bai Tong dan Su Mei pasti akan bergabung. Namun, kali ini, mereka tahu bahwa akan ada orang tambahan dari aliansi sayap dan itu adalah Chu Feng. 600 spiritual bats. Aku ingin tahu titik mana yang bisa aku tembus. Setelah kembali ke sekolah naga biru, Chu Feng dengan tidak sabar membuka tas kosmosnya dan mengeluarkan 600 manik spiritual. Melihat manik spiritual yang berwarna emas dan berkilauan itu, hatinya merasa cukup puas. 600 spiritual bats. Chu Feng saat ini tentu saja bisa dihitung sebagai orang kaya sejati. Mengenai seberapa kaya, itu mungkin setara dengan seluruh harta keluarga Chu. Dan apa yang disebut seluruh harta keluarga, tentu saja, itu termasuk industri keluarga Chu juga. Asteris meneguk. Chu Feng meraih segenggam spiritual bats dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Baginya yang memiliki Divine Lightning, dia tidak khawatir sedikitpun bahwa dia tidak akan mampu mencerna spiritual bats. Dia hanya khawatir bahwa itu tidak akan cukup. Seperti yang diprediksi Chu Feng, ketika manik-manik spiritual memasuki tubuhnya, hampir seketika, mereka tertarik dan disempurnakan oleh petir ilahi. Energi spiritual yang tak terbatas mengalir ke dantiannya dan terasa sedikit penuh. Namun, perasaan itu hanya berlangsung sesaat. Adapun mengapa itu menghilang, tentu saja, itu karena semua energi spiritual dimakan oleh petir ilahi. Segenggam berisi 50 spiritual bats. Menurut perkiraannya, 50 spiritual bats lebih dari cukup untuk menembus level 7 spirit realm. Lagi pula, dari level 5 hingga 6, dia bahkan tidak menggunakan 4 spiritual bats. Namun, Chu Feng jelas-jelas meremehkan Divine Lightning yang rakus. Setelah 50 spiritual bats memasuki tubuhnya, energi spiritual di dalam dantian Chu Feng memang terisi beberapa kali. Namun, tidak ada perasaan untuk menerobos. Aku tidak percaya kalau aku tidak bisa memberimu makan sampai kenyang. Chu Feng meraih segenggam spiritual bats lagi, secara kebetulan juga berjumlah 50, dan ketika memasuki perutnya, perubahan yang telah lama ditunggu akhirnya tiba di dantian Chu Feng. 9 binatang petir itu mengeluarkan suara gemuruh yang menusuk mata, dan meskipun dunia luar tidak dapat mendengar sedikit pun riak, suara itu terus terngiang di telinga Chu Feng. Perasaan itu semakin kuat dan kuat seolah-olah 9 binatang petir itu semakin dekat dan dekat dengannya, dan juga seolah-olah mereka perlahan-lahan bergabung menjadi satu. Berhasil menembus. Akhirnya, dia berhasil menembus alam roh tingkat ke-7. Dari aura perubahan sifat energi spiritual, itu pasti tingkat ke-7.
Namun, harganya adalah 100 manik spiritual. Jika itu orang lain, itu tidak terbayangkan. Apa itu spiritual bed? Itu adalah obat spiritual berkualitas tinggi dan banyak orang hanya akan mau menggunakannya ketika mereka mencapai puncak level 9 Spirit Realm. Mereka akan menggunakannya untuk mendapatkan sejumlah besar energi spiritual dan menerobos ke Origin Realm. Namun, untuk Chu Feng yang ingin naik dari alam roh tingkat 6 ke tingkat 7, ia menggunakan 100 manik-manik. Jika itu tersebar, itu bahkan akan membuat orang takut setengah mati. Menggunakan 100 manik-manik spiritual hanya untuk menembus satu lapisan. Itu terlalu boros. Tentu saja, level 7 Chu Feng tidak sebanding dengan level 7 orang normal. Terutama setelah berkultivasi dalam teknik misterius, bahkan jika dia menghadapi seorang ahli level 9 dari Spirit Realm, dia tidak akan memiliki sedikit pun rasa takut. Dia bahkan tidak menaruh rasa takut di matanya. Kecuali lawannya sama seperti dia, juga memiliki kemampuan yang sangat kuat, tidak akan ada seorang pun yang mampu melawan Chu Feng di alam roh. Orang-orang yang layak menyerangnya hanya bisa berada di alam asal. Namun kekuatan itu bahkan lebih mengejutkan. Ah, kalau begini terus, bagaimana aku bisa memberimu makan? Chu Feng memasang wajah tak berdaya. Ia menatap 500 spiritual beds di depannya dan tidak melanjutkan pemurniannya. Sebagai gantinya, ia menyimpannya di kosmos sak miliknya. Dia tahu bahwa tuntutan cahaya ilahi akan semakin menakutkan. Mungkin bahkan jika itu menghabiskan 500 manik spiritual, paling banyak dantiannya akan setengah penuh dan dia tidak akan mampu menerobos. Jika memang begitu, dia tidak perlu memperbaikinya. Mengapa tidak menyimpan manik-manik spiritual untuk masa depan? Lagi pula, dia tidak ingin meminjam uang dari orang lain saat dia membutuhkannya. Sebagai seorang pria, itu bukanlah sesuatu yang baik. Tok-tok, Chu Feng, kau sudah datang. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara Chu Yue dari luar rumah. Mendengar itu, Chu Feng segera berlari dan membuka pintu. Memang, dia melihat Chu Yue berdiri di depan pintu dan Chu Sui juga berada di belakangnya. Chu Feng, akhirnya kau kembali. Bicaralah dengan jujur. Kemana saja kau pergi beberapa hari ini? Melihat Chu Feng, Chu Yue awalnya merasa tidak terduga, tetapi kemudian ia menjadi sangat senang. Aku tidak pergi kemanapun, aku hanya melakukan beberapa misi acak. Chu Feng tersenyum dan berkata dengan setengah hati. Misi. Hanya misi. Kudengar kau pergi dengan wanita cantik nomor 1 di istana dalam, Su Mei. Senyum manja tersungging di sudut mulut Chu Yue. Ketika Chu Yue mengatakan itu, Chu Feng sedikit terdiam dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya saat itu. Haha, oke, aku tidak akan menggodamu lagi. Sebenarnya, kali ini, kami hanya lewat saja. Karena kamu di sini, ikutlah dengan kami dan bergabunglah dalam kemeriahan ini. Keaktifan. Keaktifan apa? Chu Feng, apakah kamu pernah mendengar tentang formasi kultivasi?